Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C023016. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Penyusunan Anggaran Bahan Baku. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian penyusunan anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi secara periode yang akan datang. Sebagai dasar untuk penyusunan budget pembelian bahan mentah dan budget diet bahan mentah, adapun bahan baku yang dipakai dalam suatu pabrik secara tradisional dibagi menjadi bahan langsung dan bahan tidak langsung. Bahan langsung pada umumnya menyatakan semua bahan baku menjadi bahan terpadu dari produksi jadi dan dapat ditetapkan langsung pada harga pokok produk barang jadi. Terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunannya. Yang pertama, budget unit yang diproduksi, khususnya tentang kualitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan mentah untuk proses produksi yang telah ditetapkan perusahaannya itu. Yang pertama, berdasarkan data historis dengan cara membandingkan jumlah produk suatu periode dengan jumlah bahan mentah yang dipergunakan dalam periode yang sama. Tentu apabila pengalaman yang lalu merupakan pengalaman yang kurang menguntungkan, maka standar pemakaian bahan mentah untuk periode yang akan datang merupakan standar yang paling ideal. Yang kedua, berdasarkan pada penelitian khusus yang dilakukan dengan mengukur serta meneliti beberapa produk barang jadi yang dihasilkan perusahaan. Mengadakan penelitian laboratoris seperti produk obat-obatan, kosmetik, dan minuman, dan mengadakan percobaan proses produksi sambil mengukur serta menghitung jumlah unit bahan mentah yang digunakan selama percobaan tersebut berlangsung. Terdapat proses produksi bahan baku. Nah, ada beberapa nih proses produksi bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tidak langsung. Bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Ada juga manfaat dari anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, yang kedua, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Nah, ada tujuan dari anggaran bahan baku. Jadi, tujuan anggaran bahan baku antara lain adalah yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena menggunakan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Terdapat komponen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku.
Yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku adalah sebagai dasar penyusunan anggaran pembelian bahan baku dan anggaran biaya bahan baku. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kualitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Fungsinya, yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku karena besarnya nilai bahan baku ditentukan oleh harga beli dari bahan baku yang bersangkutan. Sedangkan harga beli tersebut terdalam anggaran pembelian bahan baku. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas karena pembelian tunai bahan baku akan mengakibatkan pengeluaran kas. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun anggaran utang karena pembelian kredit akan mengakibatkan bertambahnya utang perusahaan. Anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Kuantitas bahan baku penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, kebijaksanaan FIFO atau first in first out. Kebijakan FIFO, bahan baku yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah kebijakan FIFO. Untuk produksi adalah bahan baku yang lebih dahulu masuk di gudang sehingga sering pula diterjemahkan pertama masuk, pertama keluar. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Yang kedua, kebijakan LIFO atau last in first out. Kebijakan LIFO adalah harga bahan baku yang masuk ke gudang lebih akhir, justru dipakai untuk menentukan nilai bahan baku yang digunakan dalam produksi. Meskipun pemakaian fisik tetap digunakan menurut urutan pemasukannya. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter yang berguna sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan dan sebagai pengawas penggunaan bahan baku meliputi yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Yang keempat, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan, jenis produk yang dihasilkan. Yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Baik, segini dulu penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton video ini. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.